Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 5C tema 6 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Untuk membersihkan waktu langsung saja adik-adik buka bukunya halaman 55. Di halaman 55 ini ada latihan soal subtema 2 yang dimulai dari IPA. Saya bacakan nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas. Kemudian nomor 2, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Ini yang nomor 1 ini konduksi. Nomor 2, konduksi aliran udara melalui ventilasi ini adalah konveksi. Kemudian pakaian cepat kering ketika dijemur, radiasi. Asap yang keluar dari cerobong itu konveksi. Jadi peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor D, yaitu 3 dan 5. Nomor 2, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara, jawabnya adalah yang D, radiasi. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Perpindahan panas yang terjadi sesuai gambar tersebut adalah, ini adalah gambar orang camping, di tengahnya ada api unggun dan mereka mendapatkan panas dari api unggun. Ini panas berpindah secara radiasi. Nomor 4, apa keuntungan menggunakan wajan yang dilapisi ebonit pada bagian gagangnya? Menurut saya jawabannya adalah tangan kita terhindar dari panas wajan saat digunakan untuk memasak. Saya ulangin. Tangan kita akan terhindar dari panas wajan saat digunakan untuk memasak. Kita lanjutkan ke nomor 5. Apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan panci yang bagian alasnya berbahan aluminium? Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih atau masakan lebih cepat matang. Sedangkan kerugiannya adalah logam aluminium cepat panas sehingga berbahaya jika tersentuh langsung. Jawaban ini saya cari di halaman 48. Silakan di stop dulu videonya jika saya terlalu cepat memberitahunya. Kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu adik-adik sebuah teks yang ada di dalam kotak berwarna abu-abu ini. Saya lanjutkan ke nomor 1. Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat. Jawabnya adalah nomor 1. Nomor 2, maksud kata polusi dalam paragraf tersebut adalah, jawabnya pencemaran. Nomor 3, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut adalah, jawabnya apakah penyebab meningkatnya suhu di daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya? Apakah penyebab meningkatnya suhu di daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya? Silakan di stop dulu videonya adik-adik jika terlalu cepat. Kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Saya ulangi, berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Jawabnya silakan dicatat ya adik-adik ya. Yang pertama adalah polusi karbon yang terus meningkat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang ketiga, pemanasan global. Saya ulangi, yang pertama, polusi karbon yang terus meningkat. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang pesat. Dan yang ketiga, pemanasan global.
Nomor 5, buatlah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Menurut saya kesimpulannya adalah jadi selain polusi karbon yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu di bumi. Jadi selain polusi karbon yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu di bumi. Kemudian nomor 1 SBDP. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang terdapat pada gambar adalah jawabnya horizontal. Saya temukan itu di halaman 49. Nomor 2, fungsi pola lantai dalam tarian adalah, jawabnya silakan ditulis, untuk memperindah pertunjukan tari. Saya ulangi, untuk memperindah pertunjukan tari. Hal itu saya temukan di halaman 37. Nomor 3, dua macam pola lantai utama, yaitu pola lantai apa dan apa. Jawabnya adalah pola lantai lurus dan melengkung. Saya ulangi, jawabannya adalah lurus dan melengkung. Jawaban ini saya temukan di halaman 37 juga. Kemudian nomor 4, apa yang perlu diperhatikan saat penari ingin memperagakan pola lantai? Yang pertama adalah pelajari gerakan dan pola lantainya. Kemudian yang kedua, berlatih dengan tekun hingga kompak. Yang ketiga, tampilkan dengan percaya diri. Jawaban ini ada di halaman 52. Silakan dulu di stop videonya dan disalin. Nomor 5, buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga jika memiliki 5 anggota dalam kelompok. Pola lingkarannya seperti ini kurang lebih adik-adik, dan pola segitiganya kurang lebih seperti ini. Kita menuju ke PPKN nomor 1. Sesuatu yang harus dilakukan seseorang disebut, jawabnya kewajiban. Nomor 2, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah dihormati dan didengarkan. Saya ulangi, jawabannya adalah dihormati dan didengarkan. Nomor 3, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap tanggung jawab. Jawabnya adalah tanggung jawab. Nomor 4, tuliskan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah melakukan ronda malam secara bergantian. Saya ulangi, melakukan ronda malam secara bergantian. Nomor 5, apa hak yang didapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya? Banyak ada yang didapatkan, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, asri, kalau mau ditambahkan bebas dari penyakit atau sehat. Mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, asri, sehat. Baiklah, kita ke IPS nomor 1. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk, jawabnya adalah sosial, makhluk sosial. Nomor 2, bentuk interaksi yang terdapat di pasar adalah, jawabnya kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli. Saya ulangi, jawabnya kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli. Nomor 3, peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai, jawabnya penyedia pasokan ikan. Penyedia pasokan ikan. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dan penjual keripik. Jawaban menurut saya adalah petani singkong menjual hasil pertaniannya berupa singkong kepada penjual keripik agar singkong dapat diolah menjadi keripik. Petani singkong menjual hasil pertaniannya berupa singkong kepada penjual keripik agar singkong dapat diolah menjadi keripik.
Itu interaksi antara petani singkong dan penjual keripik. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi sosial yang ada di sekolahmu. 2 contoh. Ya, yang pertama, murid-murid membeli makanan di kantin. Berarti interaksi yang terjadi adalah murid-murid dan penjaga kantin. Yang kedua, contohnya adalah murid-murid bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Berarti interaksi terjadi antara murid dengan murid. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu belajar kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk menjawab soal-soal yang ada di buku pulpena 5C tema 6 panas dan perpindahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.